Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang Setio Utomo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Yogi Dwi Mahandi, SPD MT selaku dosen mata kuliah workshop mikroprosesor di Prodi D3 Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Nah, di sini Bapak Yogi memberikan job sheet mengenai ADC, analog to converter digital, yaitu converter. Langsung saja kita melihat job sheet-nya. Nah, job sheet-nya ini seperti ini. Mengenai menggunakan analog to digital converter ADC namanya, dengan menggunakan microcontroller ATmega 8535 yang memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami cara menggunakan ADC yang ada di dalam microcontroller. Yang kedua, mengetahui dan memahami bagaimana memprogram microcontroller untuk mengonversi data analog menjadi data digital, yaitu analog itu seperti amplitudo itu yang seperti gelombang satu bukit, satu lembah, yang kemudian dikonversi ke digital, yaitu sinyal biner, yaitu sinyal 1 dan 0. Nah, di sini analog digunakan sebagai pengonversi data analog menjadi data digital, yang merupakan sesuatu hal yang diperlukan jika data yang masuk ke dalam microcontroller. Biasanya data ini berupa sinyal analog. Langsung saja kita melihat desain Proteus yang telah saya buat dan program yang telah saya buat. Kita buka dulu desainnya seperti di sini saya juga memiliki 3 desain. Yang pertama itu desain untuk job sheet yang 2 dan 3, yaitu desain untuk tugas permintaan yang telah diberikan oleh Bapak Yogi Dwi Mahandi. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan ATmega 8535 beserta LED, resistor 330. Kemudian di sini juga ada potensiometer, yaitu atau disebut dengan variabel resistor. Di sini sebagai ADC yang diinputkan ke port A bit 0. Dan di sini juga ada bagian ini diambil dari generator mode, yaitu DC ini sebagai inputannya dengan inputan 5 volt. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada kristal. Kristal ini sebagai clock untuk ATmega. Kemudian ada ini push button sebagai reset. Dan ada lagi yang permintaan 2 dan 3, permintaan 1 dengan permintaan 2 sensor nanti saja saya jelaskan. Sekarang kita lihat program yang telah saya buat, seperti yang ada di job sheet. Nah, ini program 2. Di sini saya akan membuka program yang ke-1, program job sheet 6. Nah, ini program yang telah saya buat. Nah, di sini seperti yang ada di job sheet, job sheetnya seperti ini. Kita lihat lagi. Di sini ada file header, kemudian
variabel lokal. Nah, seperti ini. Kita lihat di program yang telah saya buat. Nah, di sini ada file header mega 8535.h dengan delay.h dan define adc vrf tipe 0x60. Nah, di sini seperti ini dengan adc 8 bit. Nah, di sini file header ini merupakan apa ya namanya, disebut dengan bagian kepala sebuah program. Nah, di sini ada juga ini penggunaan unsignature read adc, kemudian ada variabel lokal unsignature adc dt yang kemudian inputan berada di port C seperti ini, DDRC 0xFF dan port C 0x00. Nah, di port C sama dengan 0x00 ini sebagai inputan dan DDRC ini sebagai outputannya pada program yang telah saya buat. Kemudian ada di sini juga ada ADC MUX. Nah, ini seperti ini. Kemudian di dalam program utama yaitu program while ini seperti ini, read ADC 0. Nah, read ADC 0 ini digunakan read ADC kurung 0 ini digunakan sebagai tempat inputan pada ATmega. Jika read ADC 0 berada di 1, maka inputan yang akan pada bit 1. Kemudian port C sama dengan ADC dt. Nah, port C ini sebagai outputannya dari pembacaan ADC dt. Langsung saja kita lihat pada simulasi yang telah saya buat. Kita ambil Ctrl Z terlebih dahulu. Acak. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisi saat ADC 0 volt. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Kemudian kita naikkan. Nah, seperti ini. 0. Dan kondisi LED-nya seperti ini yang dikonversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Jika tegangan yang diinputkan adalah 0,50 volt, kemudian tampilan sinyal digitalnya seperti ini yang di-outputkan menjadi LED. Nah, seperti ini nih. Untuk perhitungannya seperti ini, dengan digital sama dengan V ukur per VCC dikali 255. Dikali 255 karena menggunakan 8 bit ya. Jika 10 bit itu 1023 kalau nggak salah. Saya juga lupa ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ini. Jadi jika kita lihat juga job sheet yang telah saya buat tapi belum selesai. Job sheet apa laporan yang telah saya buat. Sebentar kita lihat hasil pengukurannya.
ternyata lama sekali. Ya maaf saja karena laptop saya laptop kentang ini. Sebentar, kita lihat. Nah, perhitungannya seperti ini. Hasilnya seperti ini, yang kemudian di inputkan seperti ini. Kita lihat lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Sebentar, langsung saja kita biar tidak usah terlalu lama-lama. Nah, seperti ini. Jika sinyal analognya tegangan input yaitu 1 volt, kemudian dikonversi seperti ini. Yang kemudian V ukurnya itu seperti yang ada pada di sini dengan 1/5 kali 2055 yang kemudian mendapatkan 51 nilai digital perhitungan. Desimal alatnya 51. Begitu kawan-kawan. Nah, seperti ini. 51 ini seperti ini yang dari desimal. Kalau 2,5 ini seperti ini. Terus jika tegangan inputan 5 volt seperti ini, penuh. Tegangan penuh seperti ini 5 volt, yang kemudian dikonversi menjadi sinyal digital seperti ini. Tidak usah terlalu lama-lama untuk menjelaskan jobsit ini, yang kemudian dilanjutkan ke desain yang kedua, yaitu desain permintaan 1. Nah, desain permintaan 1 ini seperti ini. Tidak jauh beda dengan desain yang pertama. Nah, di sini desain permintaan 1 ini saya menggunakan potensiometer atau variabel resistor dengan 50K yang kemudian mendapatkan VCC dengan ground. Terus di sini saya menggunakan LED 3 LED yang berbeda, yaitu yang pertama adalah LED yellow, yang kemudian LED merah, yang kemudian LED hijau, yang kemudian dihubungkan dengan resistor 330 yang kemudian dihubungkan lagi ke ATmega 8535. Seperti ini kawan. Penggunaan port B sebagai outputan dengan inputan sebagai ini, port A sebagai inputan. Yang kemudian di sini juga ada resetnya belum saya pasang ternyata. Di sini juga ada reset. Nah, kristal ini sebagai clock untuk inputan clock untuk ATmega 8535 dengan reset push button sebagai reset, yang kemudian ada VCC ini untuk ATmega-nya ATmega 8535. Langsung saja kita buka program yang telah saya buat. Program kedua, buka file, kemudian reopen. Program kedua. Nah, dari atas terlebih dahulu dengan file header. Nah, di sini saya menggunakan file header seperti ini, tidak jauh beda dengan program yang pertama. Yang hanya membedakan di sini adalah dengan variabel
globalnya saja, variabel globalnya saya menggunakan assigned char A sebagai variabelnya, A itu sebagai variabel. Di sini juga ada assigned int read adc yang digunakan untuk membaca inputan pada ADC-nya, yaitu potentiometer atau variabel resistor. Yang di sini juga menggunakan outputan DDR-B sebagai outputannya 0xFF. Kemudian di sini ada di program utamanya menggunakan A sama dengan read adc. Jadi A variabel resistor sama dengan read adc. Sama dengan read adc itu read untuk pembacaan adc pada bit 0 port A seperti ini. Kemudian if A sama dengan 128. If ini jika, penggunaan jika dan penggunaan else if. Nah, jika A sama dengan 128, maka port B ini seperti ini. Sebentar. Sepertinya belum saya ubah ini. Desain yang kedua. Belum saya ubah. Ternyata sebelum saya ubah. Nah, maaf kawan, di sini ada kesalahan, belum saya ubah karena tadi ada perubahan pada desain saya yang telah saya buat seperti ini. Kembali lagi ke program. Jika permintaan ini telah terpenuhi, maka akan ke else if, atau jika permintaan pertama tidak terpenuhi akan ke else if, yaitu A sama dengan 153 yang kemudian menampilkan LED seperti ini pada port B bit 1 dan bit 2. Langsung saja kita lihat pada simulasinya. Langsung saja. Nah, ini ketika sebentar, belum saya kita compile all dulu, kemudian kita compile. Nah, langsung saja kita sudah X dengan menggunakan file hex yang kemudian di sini seperti ini. Tampilan jika 0 volt ini seperti ini, jika 2,5. Oh maaf, ada kesalahan. Yang di sini port maaf, salah. Ada kesalahan sebentar. Kesalahan di sini. Ternyata yang tampil adalah port 4. Kemudian kita build lagi biar tidak ada kesalahan.
Proteus. Kita berhentikan. Nah, seperti ini jika volt tegangan ADC yang keluar dari potensio adalah 2,5 volt, maka LED kuning akan menyala. Seperti permintaan. Oh ya, saya belum membacakan perintah permintaannya. Nah, di sini ada permintaan dari Pak Yogi seperti ini. Yang pertama, permintaan 1. Permintaan 1 adalah kondisi pertama ketika lampu tegangan 2,5 volt, maka lampu kuning akan menyala. Kemudian kondisi kedua ketika lampu mendapatkan 3,5 volt, maka tegangan 3 volt, maka lampu hijau dan merah akan menyala. Kita lihat saja pada simulasi. Nah, seperti ini. Jika 2,5 volt, maka LED akan menyala. Jika lebih, maka akan mati. Dan jika kurang, LED akan mati juga. Kemudian jika 3 volt. Nah, 3 volt ini LED hijau dan merah akan menyala. Nah, seperti ini tampilannya LED. Nah, jika kondisi tidak terpenuhi, maka LED akan mati. Nah, seperti ini. Karena sudah saya program di sini penggunaan CVAVR. Nah, seperti ini programnya, bisa kita lihat lagi. Dengan rate ADC kurung 0. Penggunaan berarti pada bit port A bit 0. Jika diganti pada port 5 juga bisa. Di build all, kemudian kita ganti inputannya port 5. Nah, seperti ini kawan. Nah, jika ingin inputan berada di port A bit 4, maka Anda harus mengubah pada rate ADC pada kurung ini, yaitu 5 atau bagian 4 diganti 4 seperti itu. Kemudian kita masuk ke permintaan 2, yaitu penggunaan sensor LDR yang kita baca terlebih dahulu permintaannya. Nah, yang kedua itu permintaan 2 itu kondisi pertama, lampu kuning akan menyala saat LDR mati. Yang kedua kondisi kedua, lampu merah akan menyala saat LDR redup. Dan yang ketiga, kondisi ketiga, lampu hijau akan menyala saat LDR terang. Nah, langsung saja kita lihat desain yang telah saya buat menggunakan Proteus. Nah, penggunaannya di sini saya menggunakan AT-Mega 8535, kemudian ada resistor 5K, yang kemudian ada LDR touch, ya seperti ini, touch LDR namanya. Yang kemudian outputannya yaitu port B sebagai outputan seperti ini. Kita lihat program yang telah saya buat juga. Kita file reopen file 3. Nah, seperti ini. Programnya, kepala program atau programnya ini tidak jauh beda dengan program yang sebelumnya. Di sini hanya saja pada perubahan pada program utama, yaitu program while, sama dengan juga saya menggunakan variabel global, yaitu A, yang kemudian A sama dengan 10 titik koma,
di sini juga A read ADC kurung 0. Maka di sini menggunakan port A sebagai inputan pada bit 0. Di sini juga menggunakan if perumpamaan if dan else if. Nah, di sini juga menggunakan ambang batas yang menggunakan kurang dari dan lebih dari. Nah, di sini jika cahaya lebih dari 228, maka LED bit pertama akan menyala. Dan kemudian yaitu LED pertama itu LED kuning. Yang kemudian di sini ada else if, ambang batasnya yaitu 42 sampai dengan 28, yaitu batas antara. Tapi di sini jika simulasi tidak akan bisa redup karena simulasi. Tapi jika pada kenyataannya menggunakan alat sebenarnya, maka LED akan redup kok. Tapi kalau di simulasi akan redup jika tegangannya kurang. Yang telah saya jelaskan yang minggu-minggu kemarin di job-job sebelumnya. Kita lihat programnya lagi, dan jika yang ketiga, lampu akan menyala jika kurang dari 42. Kemudian else part B 0B00. Langsung saja kita lihat pada simulasinya. Nah, ini keadaan LED mati atau LED mati, LDR mati karena terlalu mendapatkan cahaya karena tegangannya 5 volt. Nggak bisa 5 volt ini. Volt. Pentok 5 volt. 4,97 volt. ADC akan menyala jika tegangan 5 volt karena LDR mati. Bisa kita lihat seperti ini. Akan redup, LED merah akan redup, LDR akan redup, maka LED merah akan menyala. Kita naikkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kondisi LDR redup seperti ini pada tegangan 4 volt. Yang kemudian LED merah akan menyala seperti ini. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu kondisi di mana LED hijau akan menyala ketika LDR aktif. LDR aktif ini seperti ini, mendapatkan cahaya seperti ini, akan terang. LDR akan terang seperti ini. Kondisi LED akan menyala seperti ini. Nah, di sini juga resistor juga mempengaruhi menggunakan 5K. Jika kurang dari 5K akan error yang telah saya simulasikan sebelumnya. Nah, sekian dari saya karena telah selesai juga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menonton video saya.